Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok F ingin mempresentasikan tentang ketentuan larangan dan penyelesaian soal pemakaian tanah tanpa izin. Di sini kelompok kami ada lima anggota. Yang pertama ada saya, Ramadhan Jaka Wicaksana. Yang kedua ada Muhammad Rifki Atala. Yang ketiga ada Faisal. Yang keempat ada Gamat Dipa Dinar Nurensa. Dan yang kelima ada Muhammad Farul Farudin. Next. Dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atas pesannya. Pasal 1. Dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini yang dimasukkan dengan tanah ialah tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Kedua, tanah yang tidak termasuk huruf A yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum. Yang berhak ialah jika mengenai tanah yang termasuk dalam A. Negara, dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya, dan B. Orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu. Next. 3. Memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan, dan atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak. Yang keempat ada penguasa daerah, ialah A. Untuk daerah-daerah yang tidak berada dalam keadaan bahaya seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959. Bupati atau wali kota atau kepala daerah yang bersangkutan sedang untuk daerah tingkat 1 Jakarta Raya, gubernur atau kepala daerah Jakarta Raya. B. Untuk daerah-daerah yang berada dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, darurat militer atau keadaan perang. Masing-masing penguasa darurat sipil daerah, penguasa darurat militer daerah atau penguasa perang daerah yang bersangkutan seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959. Next. Pasal 2. Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Pasal 3 yang ayat 1. Penguasa daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada di daerahnya masing-masing pada suatu waktu. Pasal 3 ayat 2, penyelesaian tersebut pada ayat 1 pasal ini diadakan dengan memperhatikan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan. Next. Selanjutnya pasal 4 yang pertama, dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3, maka penguasa daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang dan orang yang menerima hak daripadanya. Yang kedua, jika setelah berlakunya tenggang waktu yang ditentukan di dalam perintah pengosongan tersebut pada ayat 1 pasal ini perintah itu belum dipenuhi oleh bersangkutan, maka penguasa daerah atau pejabat yang diberi perintah olehnya melaksanakan pengosongan itu atas biaya pemakai tanah itu sendiri. Next. Pasal 5. Pasal 5 ayat 1 adalah pemakaian tanah, perkebunan, dan hutan yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1954, Lembaran-Lembaran Negara 1954 Nomor 66, yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956, Lembaran Undang-Undang Tahun 1956 Nomor 45 harus diselesaikan, dan yang pada tanggal mulai berlakunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini belum diselesaikan menurut ketentuan dalam undang-undang darurat tersebut. Selanjutnya akan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria setelah mendengar perintah Menteri Pertanian.
Yang kedua, ayat 2, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam ayat 1 pasal ini, maka Menteri Agraria dengan mendengarkan Menteri Pertanian dapat pula mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang dimulai sejak tanggal 12 Juni 1954. Ayat ketiga, di dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah-tanah, perkebunan, dan hutan itu, Menteri Agraria dan instansi yang ditunjuknya mempunyai wewenang pula sebagai yang dimaksud dalam pasal 4, yaitu di dalam menggunakan wewenangnya sebagai yang dimaksud dalam pasal ini, maka mengenai penyelesaian pemakaian tanah-tanah perkebunan Menteri Agraria harus memperhatikan kepentingan rakyat pemakai tanah yang bersangkutan, kepentingan penduduk lainnya di daerah tempat letaknya perusahaan kebun, dan luasnya tanah yang diperlukan perusahaan itu untuk menyelenggarakan usahanya dengan ketentuan bahwa terlebih dahulu harus diusahakan tercapainya penyelesaian dengan jalan musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Next. Pasal 6 ayat 1 dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4, dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000. Yang pertama, barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat 1. Yang kedua, barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atau suatu bidang tanah. Yang ketiga, barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk, atau mengajurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf B dari ayat 1 pasal ini. Yang keempat, barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf B dari ayat 1 pasal ini. Pasal 6 ayat 2, ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan pengusaha daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal-pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan denda atau denda sebanyaknya Rp5.000 terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya. Yang ketiga, tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran. Next. Pasal 7. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 1960. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dengan penempatan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Next. Berikutnya adalah cara mengatasi dan menyelesaikan soal pemakaian tanah secara tidak sah. Next. Menurut Undang-Undang Nomor 51/PRP/1960 bahwa hukum pertanahan yang berlaku sekarang ini memberikan kemungkinan kepada para pemakainya untuk dapat menguasai dan menggunakan tanah yang diperlukan secara mantap dan aman. Next. Selanjutnya, pemerintah menyadari bahwa pemecahan terhadap masalah pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya itu tidaklah selalu harus dilakukan tuntutan pidana menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tersebut. Akan tetapi masih dapat dilakukan tindakan-tindakan yang harus dilihat dari bermacam-macam aspek yang tidak saja terbatas pada bidang agraria dan tindak pidana, atau dengan kata lain tidak hanya ditangani dari segi hukumnya. Selanjutnya, pemerintah menyadari bahwa pemecahan terhadap pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya itu tidaklah selalu harus dilakukan tuntutan pidana menurut undang-undang. Dari segi penyelesaian oleh pemerintah dapat melakukan dengan cara yang meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politis, dan aspek-aspek tata guna dan tanahnya. Next.
pemerintah daerah dapat melaksanakan pengosongan tanah atas biaya pemakaian tanah itu sendiri, yaitu pada pasal 4 ayat 2, dan dalam penyelesaian yang dilakukan pembinaan tersebut dapat juga diterapkan pada pasal 3 ayat 1 di atas, yaitu dengan memperhatikan peruntukan atau penggunaan tanah yang bersangkutan serta keperluan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai pada pasal 3 ayat 2. Namun ada juga yaitu dengan menggunakan pasal 6 ayat 1, yaitu dikatakan bahwa dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pasal 3, 4, dan 5 tersebut di atas, maka dapat dipidana dengan hukuman sekurang-kurangnya yaitu pada 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 5.000. Dan untuk tersebut ada juga keuntungan tentang menggunakan pasal tersebut, yaitu adanya keharusan untuk mengadakan pengosongan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 1, dan juga yaitu adanya ancaman hukuman terhadap mereka yang melanggar atau menentangnya dengan hukuman dan atau yang disebutkan pada pasal 6 ayat 1. Selanjutnya yaitu berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960, maka dapat bila belum dapat diselesaikan dengan undang-undang darurat tersebut dapat menggunakan undang-undang yang telah ada. Next. Selanjutnya, berdasarkan atas pasal 5 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960, maka yang belum dapat diselesaikan dengan undang-undang darurat tersebut, penyelesaiannya dilakukan oleh Menteri Agraria setelah mendengar Menteri Pertanian. Di dalam menggunakan wewenang itu, Menteri Agraria harus memperhatikan yang pertama, kepentingan rakyat petani penggarap, yang kedua, kepentingan penduduk lainnya di daerah letak perkebunan, yang ketiga, luas tanah yang diperlukan perusahaan untuk menyelenggarakan usahanya. Hal tersebut dilakukan dengan ketentuan bahwa terlebih dahulu diusahakan tercapainya penyelesaian secara musyawarah sebagai pendahuluan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960 tersebut. Maka dalam surat Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 4 Mei 1962 nomor Sekra 5/2/4 dianjurkan untuk menempuh kebijaksanaan sebagai berikut. Yang pertama, tanah-tanah pemukiman pertanian dan tanah-tanah yang dikuasai oleh negara yang telah dipakai untuk kepentingan pemerintah supaya tetap terjamin. Yang kedua, tanah pemukiman pertanian dan tanah-tanah yang dikuasai oleh negara yang telah diduduki rakyat untuk perumahan perkampungan agar tetap dijamin dan tetap di tempatnya masing-masing, sehingga merupakan perkampungan yang teratur baik sambil menunggu penukaran tanah lain. Yang terakhir, tanah perkebunan atau kehutanan dan tanah yang dikuasai oleh negara yang telah dipakai untuk tanah pertanian supaya tidak diadakan perubahan sebelum tanamannya dipetik hasilnya. Jika tanah tersebut memang ada rencana untuk dijadikan atau perluasan perkebunan atau kehutanan lagi, maka penyelesaiannya harus ditempuh dengan jalan musyawarah antar pihak yang bersangkutan dengan mencarikan tempat-tempat lain bagi rakyat sebagai penggantinya. Next. Yang selanjutnya D, tanah-tanah perkebunan atau kehutanan dan tanah-tanah lainnya yang dikuasai oleh negara telah digarap oleh rakyat dan tidak akan dipergunakan lagi oleh pemerintah atau instansi yang berkepentingan. Pada dasarnya akan menjadikan tanah pertanian dan dibagi-bagikan kepada rakyat yang menggarapnya demi untuk memperbaiki sosial ekonomisnya dan meningkatkan produksi pertanian. Kemudian yang E, mengingat hal-hal tersebut di atas, maka jika dipandang perlu dapat diadakan peninjauan kembali mengenai areal tanah yang dipakai oleh rakyat dan yang dipakai oleh instansi perkebunan, agar semua tanah penggunaan atau peruntukannya sesuai dengan kepentingan nasional. Dan yang terakhir F, selanjutnya bahwa dalam mengadakan penyelesaian mengenai tanah tersebut, berdasarkan kebijaksanaan itu hendaknya dalam mengadakan musyawarah sertakan pula unsur-unsur muspida setempat, instansi yang berkepentingan atau kompeten, dan rakyat atau penggarap yang bersangkutan. Next. Jika tidak tercapai kata sepakat, sebelum mengadakan tindakan-tindakan lebih lanjut agar melaporkan hal itu kepada Menteri Pertanian dan Agraria untuk bahan menentukan kebijaksanaan selanjutnya. Next. Sekian dari kelompok kami, kelompok F. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan materi, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.